Dan saya telah terangkan kenapa berubah menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Saat datang itulah wa huwa yusalli 17 syahran. Beliau memulai menunaikan salatnya di Madinah. Jadi perintah salat turun di Mekah setahun sebelum hijrah, seperti pernah saya jelaskan. Kemudian sampai di Madinah terus berlangsung salat itu ya selama 17 bulan ila Baitul Muqaddas, menghadap kiblatnya ke Baitul Muqaddas di Palestina. Kemudian thumma innallaha azza wa jalla anzala alaihi, lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada beliau setelah banyak dicemooh oleh orang-orang Yahudi. Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggak punya kiblat. Muhammad ikut syariat kita, kiblatnya ke arah Baitul Maqdis, ke arah bangunan-bangunan kuil suci Sulaiman ya alaihi salam. Maka diturunkanlah oleh Allah Subhanahu wa taala Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 144. Paling kiri sebelah bawah di mushaf. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka hadapkanlah kemudian dirimu ini kiblatmu ke arah al-masjid al-haram. Itu di Madinah berlangsung selama 17 bulan. Artinya setahun 5 bulan. Kalau ditambah dengan periode Mekah kurang lebih 2 tahun. 2 tahun. Artinya seorang Nabi, Rasul berdoa kepada Allah minta selama 2 tahun. Menghadapkan wajahnya ke langit, Allah belum kabulkan. Bisa bagi Allah mengabulkan seketika, bisa. Namanya Nabi, seketika dikabulkan gampang. Tapi nanti Allah ingin berikan hikmah kepada keadaan-keadaan yang berikutnya, yang membuat orang Islam merasa lebih nyaman dalam menerimanya. Kalau mau diberikan gampang, langsung hadapkan ke Mekah. Tapi kan hikmahnya nanti belakangan gak didapatkan. Orang Yahudi kan membanggakan apa yang didapatkan di Palestina. Sedangkan di kitab mereka diketahui tempat paling mulia itu yang pertama di Mekah. Mereka tahu semuanya, tempat pertama itu Mekah. Ada di nas-nas mereka, rumah pertama yang dibangunkan Ka'bah dan sebagainya. Jadi begitu kemudian sampai ke Madinah, mereka ngolok-ngolok. Begitu ngolok-ngolok, Allah kasih yang paling utama. Kayak beginilah, antum bawa sepeda, ya kan? Tiba-tiba datang orang bawa motor. Motor Honda dia, pakai bebek, depan antum. Oh, sepeda. Nih sepeda yang beneran. Brrr, sampai depan. Tiba-tiba besoknya antum dikasih Harley. Masya Allah, dia Honda bebek, antum Harley. Tiba-tiba antum geber di depan dia. Terbang dia. Ya. Jadi ketika orang-orang menyoal Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah kasih yang paling bagus. Ya, apa hikmahnya? Ingin memberikan kemudian pesan-pesan yang sangat mendalam. Yang pertama, Allah menunjukkan keutamaan atas benarnya risalah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, menurunkan kecongkakan orang-orang Yahudi yang selalu merasa unggul dibanding yang lainnya. Dan mereka sadar pada saat itu, ketika Muhammad mendapatkan yang paling utama dibandingkan kami, ini menunjukkan pembuktian kebenaran risalahnya. Makanya setelah peristiwa itu banyak yang kembali kepada risalah fitrah, yaitu mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW. Demikian pula ketika banyak orang yang kemudian menyoal Nabi, mempersoalkan ikutnya syariat mereka dalam puasa, karena Nabi senantiasa menunaikan puasa Ashura, dan juga nanti setiap bulannya beliau tunaikan 3 hari dalam setiap bulan. Nanti saya terangkan dengan membacakan di kitab ini, halaman 252. Diterangkan pula oleh Syekh Sya'rawi dalam tafsirnya halaman 88, nanti kita bacakan. Ya, bagaimana nanti kebiasaan Nabi, lalu disoal oleh orang Yahudi. Ini Muhammad gak punya kebiasaan puasa kecuali ikut kita. Maka diturunkanlah Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 183 yang telah kita jelaskan itu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei orang-orang beriman, saya tak peduli kata Allah mau iman kalian kuat sehingga kalian dekat dengan saya, atau iman kalian menengah sehingga standar hubungan dengan saya, atau iman kalian lemah sehingga jauh dari saya. Mulai saat ini saya ingatkan pada kalian, saya tegaskan, saya akan turunkan satu kewajiban yang bisa dengan kewajiban itu membuat semua level iman tadi yang lemah, yang menengah, yang kuat akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Aku siapkan satu ibadah namanya siyam, yaitu puasa. Seperti orang-orang dulu puasa, cuman puasa yang aku turunkan lebih baik daripada orang-orang yang terdahulu. Ini menjawab lagi yang Yahudi punya 2 pukulan tadi. Pukulan pertama tentang sholat, yang kedua puasa. Mereka akan membanggakan puasanya yang cuma sehari. Allah turunkan kemudian puasa kepada Nabi Muhammad SAW yang lebih dari kemuliaan sebelumnya. Malamnya ada Lailatul Qadar, siangnya ada ampunan dosa, malamnya ada ampunan dosa, ada rahmat diturunkan, ada pahala berlipat yang tidak didapatkan oleh orang-orang sebelumnya. Sehingga dengan itu bertambah lagi keutamaan orang-orang Islam, dan yakin mereka dengan kenabian Muhammad SAW,
dan kemudian beralih berbondong-bondong untuk mendekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.